Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk di pembelajaran tematik. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Nah, kita masuk di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk muatan di pembelajaran 5 dan 6 ini, yang pertama ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu yang kedua ada SBDP KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Lalu yang selanjutnya ada PPKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada Bahasa Indonesia KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menyanyikan sebuah lagu berdasarkan tinggi rendah nada dengan percaya diri. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan percaya diri. Selanjutnya, siswa mampu membuat poster untuk menghemat energi. Dan yang terakhir, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan tepat. Oke, langsung saja. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang kelima. Di sini ada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contoh pada berikut ini yaitu pemanfaatan jagung. Nah, tanaman jagung ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lalu jagung pun mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Seperti pada gambar ini, jagung dapat menjadi berondong jagung atau lebih dikenal dengan istilah popcorn. Lalu jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, contoh yang lainnya untuk pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari ada kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini juga termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sama seperti halnya jagung, kacang kedelai juga pun mempunyai banyak manfaat. Seperti contohnya bahan makanan yang dapat dihasilkan, seperti contohnya yaitu susu, bisa menjadi tempe tahu, dan kecap manis. Itu dia pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya masih di muatan IPS, yaitu tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam ini tersebar di seluruh Indonesia.
Akan tetapi sumber daya alam setiap pulau ini tidak selalu sama karena terdapat perbedaan kondisi alam di setiap pulau. Seperti contohnya yang pertama di Pulau Sumatera. Jadi cirinya yaitu yang pertama ada banyak pegunungan, lalu yang kedua ada budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Lalu yang ketiga, di Pulau Sumatera ini kaya akan hasil tambang seperti contohnya minyak bumi, lalu batu bara, dan timah. Nah, minyak bumi dan batu bara ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua ada Pulau Jawa. Nah, ciri-ciri di Pulau Jawa yaitu yang pertama memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lalu daerah pegunungan dataran tinggi dan dataran tinggi biasanya terdapat hasil-hasil seperti teh, kopi, dan kina. Lalu untuk kondisi alam berupa dataran rendah yaitu persawahan yang tersubur di Indonesia. Lalu kemudian di pesisir pantai dapat kita temukan hasil-hasilnya seperti budidaya ikan laut, lalu ada rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Ciri-cirinya yang pertama, sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan-hutan yang lebat. Lalu hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan-hewan yang terancam punah, seperti contohnya orangutan. Nah, hutan Kalimantan ini dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti contohnya kelapa sawit, karet, dan rotan. Yang selanjutnya yang keempat, Pulau Sulawesi. Nah, di sini di Pulau Sulawesi ini banyak menghasilkan pala dan jagung. Nah, seperti pada slide sebelumnya, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, lalu pala ini biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu-bumbu masakan atau bumbu dapur. Nah, selanjutnya sepanjang pantai Sulawesi ini dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Lalu yang terakhir, banyak menghasilkan barang tambang atau bahan tambang seperti contohnya aspal. Nah, aspal ini digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, lalu yang terakhir ada Pulau Papua. Ciri-cirinya yaitu sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Lalu ada makanan pokoknya yaitu berupa sagu yang merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Dan sagu ini juga dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Lalu dapat menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Yang selanjutnya, hasil tambang di Pulau Papua ini sangat beragam, seperti contohnya ada tembaga, emas, dan logam. Nah, biasanya emas ini digunakan untuk bahan baku pembuatan mata uang, itu biasanya seperti uang koin, dan perhiasan seperti contohnya anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, oke, selanjutnya kita masuk di muatan SBDP kali ini, tempo dalam lagu. Apa itu tempo dalam lagu? Nah, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Biasanya tempo ini letaknya berada di sebelah kiri atas dalam sebuah lagu. Nah, tempo ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lagu ini berhubungan dengan syair lagunya. Nah, seperti contohnya kalau lagunya bertempo cepat, maka menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lalu, lagu yang bertempo lambat itu artinya menunjukkan suasana yang sedih dan khidmat.
Nah, untuk alat mengatur tempo lagu ini dinamakan metronom Maelzel, seperti contoh pada gambar berikut ini. Ini yang dinamakan metronom. Nah, tempo ini biasa ditulis dengan tanda tempo. Nah, seperti contoh pada berikut, istilah pada tanda tempo yang pertama yaitu ada tempo cepat, yaitu ada allegro, nesto, dan vivace. Yang kedua ada tempo sedang, yaitu moderato, andante, dan andantino. Lalu yang terakhir tempo lambat ada adagio, largo, dan yang terakhir ada lento. Oke, yang selanjutnya kita masuk di pembelajaran yang ke-6, yaitu muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Nah, jika manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam, manusia pun juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Seperti contohnya yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini sumber energi yang istilahnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebab manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya karena adanya minyak bumi. Maka dari itu, kita harus menghemat penggunaan minyak bumi agar ketersediaannya tetap terjaga. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kewajiban dan hak kita. Yang pertama di sini kita dapat lihat contoh kewajiban menjaga dan menghemat sumber energi. Yang pertama, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh. Lalu di gambar bawahnya, kita lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Seperti itu kewajiban untuk menjaga dan menghemat sumber energi. Lalu gambar sebelahnya ada contoh hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban, yaitu yang gambar pertama, memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti contohnya bersepeda. Lalu di gambar bawahnya yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Di sini membuat poster tentang berhemat energi. Nah, di sini terdapat dua poster. Nah, di mana poster yang pertama ini adalah poster tentang berhemat air. Ya, di sini dituliskan gerakan hemat air tanah sekarang untuk generasi mendatang. Lalu di gambar yang selanjutnya ada tentang poster berhemat listrik. Di sini tertulis hemat listrik yuk, biar listriknya juga bisa digunakan oleh yang lain. Oke. Kita lanjut sekarang masuk di muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, seperti contoh pada teks berikut ini, yaitu teks tentang kerbau. Nah, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara membaca teks berikut ini. Maka dapat disimpulkan gagasan pokoknya yaitu hewan kerbau sering dimanfaatkan oleh manusia. Sementara gagasan pendukungnya yaitu habitat kerbau atau tempat tinggal kerbau, lalu kerbau memiliki tubuh yang besar, dan yang terakhir manusia dapat memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal.
Nah, untuk tugas tematik kalian, yaitu yang pertama mengerjakan buku tematik 4B, halaman 32. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 bagian A dan B. Lalu tugas yang kedua masih di buku yang sama, buku tematik 4B, halaman 38. Kalian kerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 bagian A, bagian B, dan bagian C. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran tematik untuk hari ini. Semoga materi yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian penyampaian materi yang dapat Bapak berikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.